Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emtoy Toibah. Saya CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Tenjo Resmi, Kabupaten Sukabumi. Nah, pada video kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini saya bersama Bapak Ade Yusuf, yaitu sebagai fasilitator, kemudian Bapak Irman Nurrahman sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Emtoy Toibah adalah sebagai calon guru penggerak. Selanjutnya yaitu rancangan aksi nyata. Nah, latar belakang aksi nyata ini dibuat yaitu karena peserta didik tidak menyukai aturan yang ada di sekolah. Karena selama ini jika mereka melanggar peraturan, maka akan mendapatkan hukuman yang cenderung membuat mereka merasa malu dan tidak dihargai. Selanjutnya yaitu tujuan aksi nyata. Nah, aksi nyata ini saya buat tujuannya yaitu ingin menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya yaitu tolak ukur. Nah, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan peserta didik. Yang kedua, guru dan peserta didik dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Dan yang ketiga, terciptanya suasana kelas yang nyaman dan positif. Selanjutnya yaitu lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, tentunya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk meminta izin menyampaikan diseminasi budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi penerapan budaya positif. Dan yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu dukungan yang dibutuhkan. Tentunya yang pertama, dukungan yang saya butuhkan dalam pembuatan aksi nyata ini adalah dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan guru dan peserta didik agar tindakan yang dirancang dapat terlaksana dengan lancar. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Dan yang ketiga, dukungan dari orang tua peserta didik dalam menerapkan budaya positif di rumah. Nah, berikut ini adalah rangkaian kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah saya di SD Negeri Tenjo Resmi bersama kepala sekolah dan juga teman sejawat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kepala Sekolah SD Tenjo Resmi, yang saya hormati para dewan guru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rekan guru dan juga kepala sekolah yang hari ini sudah datang dan memenuhi undangan yang sudah saya bagikan untuk melaksanakan kegiatan penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu tugas saya di calon guru penggerak angkatan 11. Nah, alhamdulillah seperti yang kita ketahui ya Bapak dan Ibu guru, saya di sini sudah berjalan selama 2 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak dan sekarang sudah sampai di modul 1.4. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan materi yang nantinya mungkin akan ada tanggapan-tanggapan dari rekan sejawat dan juga Ibu Kepala Sekolah, dan mungkin juga setelah selesai materi ini kita bisa berbagi pengalaman baru, mungkin ya bisa berbagi pemahaman baru mengenai nilai-nilai positif atau budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Namun sebelumnya untuk sebelum kita ke materi mungkin ada sambutan dulu ya dari Ibu Kepala Sekolah yang akan sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu Guru SD Negeri Tenjermi yang saya hormati, terima kasih sudah bisa hadir memenuhi undangan salah seorang CGP kita, Ibu Entoy Thaibah, untuk bisa menghadiri beliau memberikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu tugas dari guru penggerak untuk supaya kita di SD-nya gitu ya, di lingkungan kita sendiri bisa menerapkan budaya positif di lingkungan kita sendiri. Nah, bersama-sama untuk itu marilah kita dengarkan pemaparan dari Ibu Entoy Thaibah tentang penerapan budaya positif. Namun sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang terima kasih. Sekarang kita berikan kembali pengeras suara kepada pemateri kita Ibu Entoy Thaibah untuk memberikan pengarahan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah kita, khususnya di SD Negeri Tenjermi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi ya Bapak Ibu. Namun sebelumnya mohon izin untuk berdiri. Saya akan menyampaikan materi sambil berdiri. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, di sini saya akan memaparkan materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4, dan tentunya masih bersama saya Entoy Thaibah ya, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Tenjermi, Kabupaten Sukabumi. Next. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini kita harus sama-sama mengetahui ya apa itu budaya positif. Nah, budaya positif adalah budaya atau nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita kan berbicara tentang budaya positif yang mengutamakan murid atau berpihak pada murid. Sebenarnya kalau untuk budaya positif tersebut ya tidak harus dilakukan hanya kepada murid saja. Kita juga sebagai guru harus tentunya melaksanakan budaya-budaya positif dan tentunya memberikan contoh yang baik untuk murid-murid kita. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Jadi di sini ada kurang lebih 8 konsep budaya positif atau materi yang akan saya paparkan ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga ada segitiga restitusi. Next. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau berpusat pada murid. Nah, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu tujuannya untuk mengembangkan nilai profil pelajar Pancasila, yang mana nilai-nilai tersebut sudah terpampang ya, ada kurang lebih 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebelumnya, punten Pak, jangan dulu next. Nah, untuk beriman dan bertakwa tentunya kita mengharapkan ya siswa dan siswi yang mempunyai akhlak yang baik, yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, dan biasanya ini suka dicantumkan atau diselipkan dalam visi atau misi sekolah.
Kemudian yang selanjutnya ada berkebinekaan global, ya ada bergotong royong. Bergotong royong sudah jelas ya. Itu adalah nilai Pancasila yang tentunya kita harapkan untuk terwujud ya pada peserta didik. Kemudian ada kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, keenam nilai tersebut ini merupakan pembelajaran paradigma baru yang harus dicapai oleh setiap sekolah. Dan sekolah akan berhasil ketika mampu menciptakan keenam nilai tersebut diciptakan atau menciptakan siswa-siswi SD yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Seperti itu mungkin. Next. Nah, kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Ini kan judulnya sudah ilusi ya. Jadi seolah-olah kita bisa mengontrol murid, ya. Memang seharusnya seorang guru harus bisa mengontrol murid, tapi kadang-kadang apa yang kita harapkan dari murid itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang kita harapkan. Kemudian ilusi membawa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi ilusi bahwa kritik dan membuat nah, kalau di sini kan sudah jelas kritik, jadi seolah-olah kita mengkritik murid ketika murid melakukan kesalahan ya, dan tentunya ini akan menguatkan karakter peserta didik. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak begitu ya. Kita orang dewasa tidak bisa memaksa hak orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Walaupun memang kita berkolaborasi dengan siswa, walaupun memang kita memaksa siswa harus kita nggak bisa seperti itu. Kita guru ini menuntun untuk mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik, bukan memaksa. Seperti itu mungkin. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama yaitu stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrolnya, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini sudah kita ketahui ya, bahwa perilaku siswa-siswi itu semuanya memiliki tujuan. Mau itu perilaku baik atau perilaku buruk, pasti ada tujuannya mungkin bagi mereka masing-masing. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, untuk teori kontrol pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, betul. Kita tidak bisa dikontrol orang lain. Diri kita lah yang akan bisa mengontrol kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini menurut stimulus responnya. Nah, untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, betul. Tidak bisa kita mengontrol orang lain, ya. Kemudian untuk stimulus respon yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya ada model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya model berpikir menang-menang gitu. Jadi menurut stimulus respon kita berpikir menang atau kalah. Tapi untuk teori kita selalu berpikir menang-menang, itu tidak benar seperti itu ya. Kemudian next. Nah, baik, sekarang kita masuk ke sesi disiplin positif. Nah, yang dimana disiplin positif ini adalah belajar kontrol diri yang menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini menurut Kak Ade dan Dian ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan atau reward ya, atau ancaman atau hukuman. Nah, untuk selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin positif
sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang pasti di sini kan judulnya saja sudah positif, berarti yang namanya disiplin positif itu adalah sesuatu atau hal-hal yang mengarah ke sesuatu yang bagus atau yang baik ya. Selanjutnya, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak dibatasi ya. Universal, bersifat menyeluruh atau umum gitu ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, motivasi intrinsik ya, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang hadir atau tumbuh dari diri kita sendiri atau kesadaran kita ya, tanpa harus ada dorongan dari orang lain. Itu adalah motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang tadi kita bahas di depan adalah mengenai keenam profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan ya, yang harus dicapai, yang ingin dicapai oleh setiap anak. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini contohnya ada IBO Primary Program PYP ya. Yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama, dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang selanjutnya, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Nah, itu adalah contoh nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nah di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Nah, sebagai manusia tentunya kita harus bisa mempertahankan hidup kita ya yang sekarang sedang berjalan. Salah satunya itu dengan makanan, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu artinya dipedulikan atau berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ya. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan artinya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Itu merupakan poin-poin dari kebutuhan kita, kebutuhan manusia yang tentunya harus dipenuhi. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik ya. X itu artinya dari luar, motivasi dorongan dari luar. Kemudian untuk intrinsik itu adalah motivasi yang hadir, yang tumbuh dari diri kita sendiri atau kesadaran kita. Nah, poin-poinnya yang pertama untuk motivasi ekstrinsik itu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Dan untuk motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, kemudian selanjutnya itu ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman artinya tidak terencana ya, tiba-tiba. Kemudian misal murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis ya. Kemudian ada konsekuensi.
Konsekuensi meliputi terencana atau disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Next. Nah, selanjutnya ini adalah contoh hukuman ya, kasus siswa tidak mengerjakan PR. Nah, misal di poin hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Guru marah dan murid menjadi takut. Ya, ini adalah hukuman. Kemudian konsekuensi ketika murid tidak mengerjakan PR, yaitu konsekuensinya harus menulis PR sebanyak 3 kali gitu. Jadi 3 kali lipat dari yang diberikan oleh guru. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturannya. Selanjutnya itu restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, nah kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Mungkin Bapak dan Ibu belum tahu ya, 5 posisi kontrol guru itu ada apa aja. Yang pertama ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga ada manajer. Oke, kita lihat selanjutnya apa-apa aja dari kelima poin tersebut. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ketika posisi guru sebagai teman, contohnya yaitu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak. Ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Nah, ini adalah posisi kontrol seorang guru ketika menjadi teman ya. Kemudian ada posisi kontrol seorang guru ketika menjadi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atributnya. Nah, itu di posisi pemantau. Kemudian di posisi manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Nah, itu adalah contoh ketika guru berada di posisi manajer. Next. Selanjutnya ada pembuat merasa bersalah ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu salah satu contoh kata-katanya. Kemudian yang selanjutnya ada penghukum. Nah, karena kamu datang terlambat ke sekolah, silahkan lari mengelilingi lapang basket sebanyak 2 kali. Nah, itu adalah hukuman. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah ada di posisi mana? Sudah ada di posisi penghukum, posisi manajer, atau posisi teman? Nah, biasanya kalau tidak salah kita selalu berada di posisi penghukum ya. Kita suka main hukum-hukum aja gitu ketika ada anak yang melakukan itu, dan ternyata itu adalah salah. Mudah-mudahan setelah ini nanti kita tidak melakukan hal seperti itu lagi terhadap siswa kita. Kemudian selanjutnya, nah sekarang kita sudah masuk ke sesi keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, mungkin jawabannya ada di poin-poin di bawah ini. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak atau menyeluruh dan mewakili keseluruhan isi ya. Jadi tidak harus menulis panjang lebar. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu berupa pernyataan universal atau meliputi keseluruhan. Kemudian selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kenapa keyakinan, kenapa bukan peraturan? Nah, ini poin-poinnya. Misalkan ya, ketika dalam suatu pembuatan keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan positif katanya. Nah, misal kita dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan masih kalimat negatif karena ada penggunaan kata dilarang. Seharusnya apa? Berarti harus selalu menjaga kebersihan atau jagalah kebersihan. Nah, itu adalah nilai positifnya ya, atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati atau kita laksanakan di sekolah kita. Oke, selanjutnya. Nah, kita sekarang masuk ke segitiga restitusi.
Nah, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 poin segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya. Selanjutnya, nah kita bahas satu-satu. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagai dari proses pembelajaran. Contoh kata-kata yang harus disampaikan oleh guru kepada siswa ketika membuat kesalahan ya di tahap menstabilkan identitas. Yang pertama itu berbuat salah itu wajar. Nah, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dalam tahap menstabilkan identitas. Oke, next. Nah, di sini selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah memahami kebutuhan dasar yang menjadi alasan murid berbuat salah sehingga murid merasa dipahami. Nah, contoh kalimat yang harus guru tanyakan kepada murid saat murid melakukan kesalahan di tahap validasi tindakan yang salah adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini gitu kan. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Selanjutnya kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagaimana itu. Nah, untuk selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, ini di tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nah, jadi di tahap ini kita tanyakan kepada siswa keyakinan kelas mana yang sudah beliau langgar ya, atau keyakinan kelas mana yang sudah kita sepakati tapi tidak dilaksanakan. Nah, di tahap inilah kita sebagai guru menanyakan kepada siswa. Oke, next. Nah, Bapak dan Ibu guru, ini adalah contoh ya segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di sekolah ini. Jadi ada kasus seorang siswa yang marah kepada temannya karena bukunya disobek-sobek katanya, dicoret-coret katanya ya. Dan nanti kita dengarkan ya, atau kita putar video ini dan nanti kita kita pahami, kita sesuaikan dengan segitiga restitusi yang sudah tadi kita bahas. Tahu ya, tadi pagi Ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya hari ini kamu bertengkar ya sama Yandi. Ya Bu, kan saya suka. Kalau Ibu boleh tahu, kamu kesal kenapa? Karena Yandi mencoret buku saya Bu. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu kesal, karena Ibu juga pasti akan merasakan hal yang sama kalau Ibu ada di posisi kamu. Nah, lalu apa yang kamu lakukan kepada Yandi? Saya marah-marah dan maki-maki Yandi. Kamu marah-marah dan maki-maki Yandi. Pasti kamu ada alasannya kan melakukan hal seperti itu? Ya Bu, saya kesal, saya susah payah menabung untuk membeli buku, tapi malah dicoret-coret sama Yandi. Ya wajarlah kamu marah karena kamu tidak rela bukumu dicoret-coret oleh Yandi. Tapi Ibu sangat mengapresiasi kamu karena kamu tidak melakukan tindakan yang lebih, misalnya memukul Yandi. Nah, sekarang coba kita pikirkan. Kamu sampai memaki-maki Yandi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Bu. Lalu menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Nah, kalau menurut kamu penting, apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Nah, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mengganggu saya, akan saya laporkan ke wali kelas. Nah, tindakan kamu sudah sangat benar sekali ya Solia. Dan jadi untuk kedepannya ketika ada teman yang nakal,
kamu boleh melaporkan ke wali kelas dan jangan tertunda sendiri. Untuk hari ini mungkin itu saja dari Ibu ya. Kamu sekarang boleh kembali ke kelas. Nah, Bapak Ibu, itu adalah tadi contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah kemarin bersama siswa yang berantem katanya ya sama teman-temannya. Nah, mungkin seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila kurang sesuai mungkin dengan yang seharusnya. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai ke tahap akhir, yaitu kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya menjadi among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, ini sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Jadi kita itu sebagai guru itu harus berada di posisi manajer ya, jangan jadi guru yang ada di posisi penghukum, seperti itu mungkin. Bapak dan Ibu guru, demikian pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi itu adalah poin-poin budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, mudah-mudahan seperti yang tadi sudah saya bilang ya, mudah-mudahan setelah ini kita semua mengetahui nilai-nilai apa yang harus kita terapkan di sekolah kita, keyakinan-keyakinan apa yang harus kita terapkan di sekolah kita, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya atau rekan-rekan guru semuanya bisa ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, sebelum saya menutup acara ini, mungkin ada tanggapan dulu dari salah satu bapak atau ibu guru. Silakan, Pak Yunus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas waktunya untuk memberikan tanggapan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan teman sejawat yang alhamdulillah pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan sesuai yang telah kita sepakati. Alhamdulillah ya, dengan adanya kegiatan ini terus terang menambah wawasan ya, terutama dalam penerapan budaya positif yang tadi Ibu Untoy paparkan begitu cukup jelas. Karena apa? Dengan adanya penerapan budaya positif ya di sekolah kita, tentunya ini akan menjadi sebuah terobosan baru ya, yang tujuannya sama, yaitu untuk menyukseskan akademik yang khususnya berada di sekolah kita. Saya apresiasi luar biasa dengan semangat yang begitu menggebu-gebu. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di sini menjadi ragi bagi rekan-rekan sejawat di sini ya, khususnya tenjong. Selain itu dengan mengintegrasikan sebagai elemen budaya positif yang di sekolah ini, Bapak ya, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi ya, kemudian juga di sini ada komunitas ya, komunitas atau semua guru yang di sekolah ini. Komunitas dalam artian di sekolah ini berarti ada komunitas belajar ya, yang tadi Ibu paparkan. Mungkin itu saja, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yunus yang sudah memberikan tanggapan positif ya bagi saya. Dan mungkin sebelum ditutup ada tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah sedikit tambahan atau sudah cukup? Buat rekan-rekan guru sekalian, kita harus merasa bangga bahwa SD kita yang letaknya di daerah terpencil memiliki 2 orang CGP calon guru penggerak yang insya Allah kedepannya bisa menjadi panutan bagi kita dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih diminati oleh peserta didik kita. Semoga dengan adanya guru penggerak di sekolah kita yang 2 orang ini bisa memacu guru-guru yang lain untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan yang luar biasa di sekolah kita ini. Semoga sekolah kita menjadi sekolah terbaik, insya Allah terbaik ke depannya dengan adanya 2 orang CGP ini. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan tanggapannya. Amin ya, mudah-mudahan apa yang saya jalani saat ini mudah-mudahan nantinya menjadi suatu hal yang baik ya, dan tentunya bisa saya terapkan di sekolah kita, dan juga semoga saja bisa dapat perhatian dari pemerintah ya Bu ya, untuk guru-guru penggerak yang mungkin sekarang lagi berjuang secara nasibnya juga, yang masih status honorer seperti saya. Mudah-mudahan bisa segera ada perhatian yang lebih dari pemerintah, khususnya buat semua rekan guru. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk undangan hari ini ya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya, dan itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat hari ini. Coba kita tepuk-tepuk dulu sebelum belajar ya. Masih ingat kan tepuk-tepukan kita yang kemarin? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Keren. Terima kasih ya kalian, hari ini semuanya sudah hadir dan semangat untuk mengikuti pelajaran. Oke, anak-anak, hari ini Ibu mau membuat keyakinan kelas. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang berorientasi dan juga mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, bagaimana Bu cara membuat keyakinan kelasnya? Gampang ya. Nanti Ibu akan bagikan kalian kertas ini. Ya, ini namanya stick note ya. Kalian tulis saja kira-kira keyakinan kelas apa yang kalian yakini. Misal gini, sama teman tidak boleh saling cemooh. Berarti harus saling menghargai. Atau gini, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya masih kalimat negatif. Kita rubah ke dalam kalimat positif dengan seperti apa di sini? Misal, jagalah kebersihan. Paham tidak? Kalian boleh tulis di sini. Setelah ditulis, silakan tempelkan di kertas yang sudah Ibu siapkan. Nanti masing-masing kalian tempelkan. Jangan lupa kasih nama ya. Misal Lingga. Di sini keyakinan kelas yang Lingga yang ini itu jujur. Misal. Berarti tulis jujur. Paham?